Terlanjur telat bayar lebih baik galbay atau dicicil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan diberi pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman, dijauhkan dari riba. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas jika kita sudah telat bayar pinjaman online, lebih baik galbay atau dicicil saja. Nah, saya akan bahas dari perspektif saya, jadi mau simak video sampai habis ya. Yang pertama, jika teman-teman sudah mentok nggak punya uang atau sudah tidak punya yang namanya tabungan lagi, teman-teman galbaykan saja, karena ini akan mempengaruhi kondisi finansial teman-teman. Jadi ke depan teman-teman tidak akan kepikiran lagi untuk bayar tagihan pinjaman online. Tapi jika teman-teman masih punya dana cadangan, masih punya pendapatan yang bisa teman-teman dapatkan, teman-teman dicicil saja, bernegosiasi saja dengan pinjaman online. Ini bisa menjadi solusi agar ke depan pinjaman online teman-teman bisa lunas dengan sendirinya, karena dicicil ini ya teman, itu dari perspektif ekonomi. Terus kita bahas resiko-resikonya apa saja bang. Nah, yang pertama, resiko galbay itu apa saja? Nah, resiko galbay kita tahu, kita akan yang pertama akan diteror terus-menerus oleh developer, oleh pinjaman online, diteleponin mulu lewat WA, lewat telepon. Ini bisa mengganggu mental kita kalau kita tidak punya pendirian yang kuat, tidak punya mental yang kuat. Terus developer akan datang, ini tergantung dari domisili, tergantung dari besarnya pinjaman kita. Semakin besarnya pinjaman, maka semakin banyak chance atau peluang developer akan datang ke rumah kita. Jadi kita harus perhatikan ini, dan kita harus siap akan resiko ini, karena kita yang punya utang ya kita yang harus tanggung jawab. Terus yang ketiga, slik OJK kita akan kena ya teman. Nah, ini sangat bahaya sekali buat teman-teman yang masih mengharapkan kredit atau pengusaha ya teman, yang ingin mendapatkan dana segar untuk usaha. Ini tidak saya sarankan untuk galbay, karena ke depan slik OJK kita akan kena dan kita tidak akan bisa untuk bisa kredit sesuatu di bank. Kur juga nggak bisa, kredit barang nggak bisa, kredit HP nggak bisa, kredit motor nggak bisa, kredit usaha nggak bisa, kredit mobil juga nggak bisa. Jadi ini sangat menyeluruh, sangat masif sekali jika kita umpamanya sudah kena yang namanya slik OJK. Data kita busuk, data kita tidak bisa diapa-apain lagi, tidak laku di mana-mana. Jadi ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman pengusaha yang mau galbay. Ini saya sarankan tidak usah galbay saja. Terus untuk dicicil ini resikonya bang, resikonya ya kita harus cari uang lebih ya teman, karena kita tahu untuk dicicil itu kita sudah bernegosiasi dengan pinjaman online, jadi sudah ada kesepakatan untuk pembayaran. Jadi jangan pernah, kalau umpamanya kita sudah buat kesepakatan untuk dicicil, jangan pernah menghindari untuk membayarannya. Kita harus melakukan berbagai macam cara untuk bisa membayar tagihan online. Nah, itu tergantung dari finansial teman-teman. Kalau finansialnya bagus, teman-teman coba saja untuk cicil, tapi kalau sudah mentok nggak bisa uang, digalbaykan saja nggak apa-apa. Ini masih dalam jangkauan kita selama pinjaman online ini masih dalam kategori legal. Kalau ilegal tidak perlu kita bahas, karena pinjaman online legal itu masuknya ke ranah penipuan, sudah diburu negara dan dilarang di Indonesia. Jadi saya tekankan sekali lagi, jika teman-teman finansialnya kuat, coba saja untuk mencicil saja. Tapi jika teman-teman finansialnya sedang terpuruk, sedang nggak punya uang, teman-teman coba untuk galbaykan saja. Tapi mindsetnya harus ditata ya. Kalau umpamanya ke depan kita punya uang berlebih, akan saya lunasi ya teman. Nah, sebelum itu teman-teman harus bekerja keras, bekerja lebih giat untuk bisa mendapatkan penghasilan yang besar, dan income tambahan teman-teman harus teman-teman genjot sampai besar. Nah, caranya gimana bang? Teman-teman cari lubang-lubang penghasilan lain. Misalnya teman-teman kerja di A, teman-teman nyambi kerja sampingan B atau C, jadi akan ada peluang untuk bisa menambah pendapatan teman-teman. Nah, untuk era sekarang, era digital, teman-teman bisa coba jadi content creator, jual foto juga bisa, jual video juga bisa. Sekarang banyak sekali akses untuk bisa mendapatkan income tambahan di internet. Itu jika teman-teman suka dengan yang namanya konten ya teman. Kalau teman-teman minatnya di kuliner, teman-teman bisa coba untuk berjualan di pinggir jalan atau yang lainnya. Jadi teman-teman lihat minat teman-teman dulu, ini bakatnya di mana, itu bisa dikejar untuk bisa mencari income tambahan, mencari kegiatan positif yang bisa menghasilkan sesuatu
untuk bisa meningkatkan ekonomi teman-teman. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang lebih baik mana sih GalPay atau dicicil. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.